Ini untuk membuktikan bagaimana kita bertani, hidup dari bertani, bagaimana bertani itu ibaratnya kita dapat cuan, bisa menghidupi keluarga kita. Karena kita di Tanah Karo cukup 2000 meter saja lahan kita bisa mengkuliahkan 3 anak. Begitu juga terjadi sama keluarga saya. Dan saya lihat potensi di Kalimantan ini luas sekali lahan kawan-kawan, luas sekali. Jadi banyak yang mau kita improve, banyak yang mau kita lakukan di sini karena begitu luas lahan. Lahannya sangat luas. Jadi tergantung kita, SDM-nya kita mau belajar atau tidak. Ya kalau menurut saya belajar itu sangat gampang karena kenapa kita sudah difasilitasi mungkin lewat YouTube, mulai ChatGPT, mungkin juga dari yang seperti Bang Rival untuk share konten. Jadi kita banyak dapat ilmu. Nama saya Piso Rivalo Bangun. Saya berasal dari Tanah Karo, tepatnya Desa Payung, Kabupaten Karo. Saya seorang petani muda, sudah berkecimpung di dunia pertanian sejak muda, ya, bersekolah dulu, terus bantu-bantu orang tua dan semakin cinta sama pertanian. Dan saya lebih dikenal dengan petani alpukat, tapi sebetulnya saya banyak basic dalam pertanian, bisa buncis, segala hortikultura saya pernah coba menanam di Tanah Karo. Alasannya ke Kalimantan sebenarnya ini kode alam ya, karena jumpa sama Pak Ase ini, dia beli bibit alpukat saya karena dia tertarik sama alpukat yang saya kembangkan di Tanah Karo, sehingga kita bertukar telepon WA, bertelepon dan mengatur pendekatan, kenal Pak Gubernur, kenal ini karena Pak Ase itu sangat luar biasa baiknya dan juga channelnya luar biasa. Jadi saya sebagai anak muda penasaran siapa nih sih Pak Ase ini sebenarnya. Jadi saya berangkat di bulan 5 kemarin tahun 2006 dan hari ini saya sudah ke 55 hari di Kalimantan Utara. Jadi saya di sini ditugaskan sebagai untuk merawat tanaman yang ada di sini, ada durian dan ada alpukat. Ya jujur ya, kalau saya sebagai petani muda sangat tertantang untuk bertani di Kalimantan ini. Karena kenapa? Berbeda jauh sama Sumatera. Karena Sumatera bolehlah kita bilang alpukat bisa potensinya 30 kilo sampai 50 kilo umur 2 tahun. Karena di Sumatera Utara itu, khususnya di Kabupaten Karo itu, kita punya tanah yang subur. Tanah yang kita dapat gratis dari vulkanisme Gunung Sinabung ya. Tapi berbeda dengan Kalimantan teman-teman. Kalimantan itu tanah liat ya. Pokoknya tanah gambut gitu, rusak banget betul. Jadi harus kita kuat-kuat untuk menaruh kohenya. Jadi betul-betul kita belajar lebih lagi bagaimana kita struktur tanah, mikrobanya tanah. Jadi banyak sekali belajar dan aku suka banget untuk belajar teman-teman. Ya kalau saya sih untuk mentreatment tanah di sini untuk racik tanah yang lebih baik, memang tekankan itu sih kohe ayam, kalau nggak kohe ayam kohe kambing. Sebenarnya bisa-bisa aja ya, karena contoh ini saya sudah uji coba tanaman buncis. Awalnya saya pesimis, oh ini jadikah ini kalau misalnya nanti ini sudah tumbuh. Makanya ini ada jagung teman-teman, tumpang sari sama buncis. Kenapa ada jagung di sini? Tujuannya supaya dia pelindung bagi tanaman buncis. Karena di sini saya tengok di Google, di sini nomor 2 terpanas di Indonesia kawan-kawan, Kalimantan Utara, 32 Celcius sampai 35. Nomor satunya di Berau. Jadi inilah antisipasinya, saya nanam jagung kiri kanan, barulah tanaman buncis. Dan saya lihat tanaman buncis ini berbunga dan daunnya lebat, bisa dibilang subur. Padahal ini tanahnya kemarin saya cek pH 3,7 dan saya tekankan itu dolomit ketika hujan, dan di atasnya saya semprot asam amino supaya dia tahan dari cuaca ekstrim. Makanya seperti inilah hijau-hijau daun-daunnya kawan-kawan. Kalau jaga panjang bersama Pak Ase ya, kami berdua ini satu tujuan, memang suka bertani dan ya cinta. Dan saya juga lihat beliau cinta banget, program-programnya luar biasa. Ya dia juga pemimpin yang hebat. Di sini saya nggak berdiri sendiri, di sini di atas bawah pimpinan Pak Ase. Saya mengikuti arahan beliau karena beliau juga sepaham dengan saya, dan di sini juga yang ngerawat Pak Lakpu sebagai tim saya dan penanggung jawab saya cuma sebagai dokternya kawan-kawan. Dokter dalam artian pasien saya berbeda gitu. Pasiennya ini ada buncis, ada timun, ada cabai, ada lombok. Jadi itu yang saya treatment, bagaimana supaya dia tahan terhadap cuaca, bagaimana hasilnya maksimal. Dan begitulah
kita di sini kawan-kawan. Nah, kalau Pak Ase ini seleranya luar biasa ya kalau 10 tahun ke depan. Ini saya juga udah datangkan itu bibit jeruk santang, jeruk siam, jeruk pamelo, ada juga buah pir, buah plum. Dan sebentar lagi kita juga nanam kopi sekitar 400 batang Bang Rival. Jadi sebenarnya ini nanti berbanyak-banyak jenis tanaman di sini. Kalau kata Pak Aseki ada 50 jenis tanaman nanti ada di sini, dan sudah ada yang kita kembangkan. Durian juga, durian montong ada, kani ada, musangking ada, bawor ada, super tembaga ada. Begitu juga jenis alpukat ada 15 varietas yang cocok di dataran rendah, aligator, miki, pamelang, banyaklah kawan-kawan. Jadi kalau kedepannya ini bakal menjadi agrowisata yang hebat, dan di sini kita tujuannya untuk menjadi pertanian terpadu. Nah, bagaimana pertanian terpadu? Jadi kita punya ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi. Jadi dari ternak itu kita dapat kotorannya kita balikkan ke tanaman kita tumbuh sehat, baru kita balikkan lagi ke peternakan. Jadi pertanian terpadu kawan-kawan. Jadi itulah target jangka panjangnya untuk lahan di sini, desa agrowisata. Dan target saya Bang Rival untuk alpukat di sini 2 tahun sudah berbuah. Dalam 2 tahun itu alpukat sudah bisa mencapai 15 kilo sampai 20 kilo umur 2 tahun alpukat. Dan itu menjadi target saya, dan itu jadi misi saya di Kalimantan Utara ini. Tantangan yang paling terberat itu cuaca sih Bang Rival. Karena dari cuaca itu saya juga udah belajar motopologi, ilmu cuaca kawan-kawan. Jadi saya juga harus belajar tentang cuaca. Kemarin itu 5 hari berturut-turut hujan. Jadi siang kan hujan, terus di siang hari itu hujan, pas jam 3-4 sorenya panas lagi kawan-kawan. Balik lagi itu panasnya 32 Celcius sampai 35. Jadi kalau seperti itu kondisinya di Kalimantan Utara ini, panas hujan, pengembangan jamur itu cepat. Jadi cara saya tanganinya itu supaya jamur tidak berkembang cepat, saya atasi dengan pestisida seperti sekor, fungsidanya seperti Diatem 45, antrakol, dan paling yang terpenting itu ketahanan kepada tumbuhan kita pakai kalsium sama boron. Itu aja saya tekankan kawan-kawan. Karena kenapa? Ketika dia panas hujan, itu bunga bisa gugur, daun bisa rontok, bunga bisa rontok. Jadi saya kuatkan itu boron sama kalsium teman-teman. Nah, dari pimpinan saya Pak Ase ya, bisa dibilang mentor saya, yang pastinya kita akan menjadi contoh di desa Apung ini Bang Rival. Jadi kayak mana kita mau bilang ke masyarakat untuk menjadi contoh ataupun menjadi dampak kalau kita tidak menjadi contoh. Jadi inilah sebagai saya di sini untuk membuktikan bagaimana kita bertani, hidup dari bertani, bagaimana bertani itu ibaratnya kita dapat cuan, bisa menghidupi keluarga kita. Karena kita di Tanah Karo cukup 2000 meter saja lahan kita bisa mengkuliahkan 3 anak. Begitu juga terjadi sama keluarga saya. Dan saya lihat potensi di Kalimantan ini luas sekali lahan kawan-kawan, luas sekali. Jadi banyak yang mau kita improve, banyak yang mau kita lakukan di sini karena begitu luas lahannya sangat luas. Jadi tergantung kita, SDM-nya kita mau belajar atau tidak. Ya, kalau menurut saya belajar itu sangat gampang. Karena kenapa? Kita sudah difasilitasi mungkin lewat YouTube, mulai ChatGPT, mungkin juga dari yang seperti Bang Rival untuk share konten. Jadi kita banyak dapat ilmu. Jadi tergantung kitanya menempatkan waktu belajar atau tidak teman-teman. Kalimantan ini sangat berpotensi untuk hortikultura maupun itu tanaman-tanaman tua. Saya berada di Kalimantan Utara, tepatnya MDPL 25. Jadi tanah Kalimantan ini seperti ini kawan-kawan ya, sangat keras Bang Rival. Jadi ketika dia datang hujan dia lembek-lembek, tapi ketika nggak datang hujan keras kayak batu. Nah, jadi saya di sini masih 55 hari. Kemarin saya datangkan bawang merah varietas Nganjuk, varietas Birma sebagai untuk uji coba tanaman di sini. Dan ini yang paling bagusnya tanaman untuk bawang merah Bang Rival. Nah, ini jagung kiri kanan saya tanam supaya untuk melindungi dari hawa panas. Nah, ini tanaman bawang kita, mereknya itu varietasnya itu batu hijau. Ini kemarin saya cek pH tanahnya 3,7. Walaupun ini kohenya dalam satu bedeng panjangnya 30 meter, ada kohenya sekitar 60 kilo. Nah, ini hasilnya ini sekarang sudah pecah ya. Jadi ini saya nanti kuatkan kalium lah. Daunnya masih hijau. Ini umurnya sudah 37 AST. 37 AST. Jadi sudah fokus pada pemecahan buah. Kita ke arah mana Bang Rival? Ya, oke. Dan banyak juga yang di sini mau kembangkan Bang Rival sebagai uji coba. Ini juga ada kubis. Ya, ini juga ada kubis atau kol. Banyak yang mau dikembangkan karena ini masih tahap uji coba.
Jadi Bang Rival, saya punya target 3 bulan sampai 6 bulan di sini. Kalau saya berhasil di sini, memang di sinilah masa depan saya. Ini juga saya semai cabai keriting. Ada juga cabai caplak. Nah, ini penyemaian saya. Bisa dibilang cukup bagus, pertumbuhannya bagus ya. Dan inilah area-area pembibitan saya Bang Rival. Dan ini semua bukan saya yang sendiri kerjain, tapi ada penanggung jawabnya, itu Pak Lapu. Ya, Pak Lapu ini termasuk tim saya yang telaten. Dan kami kerjasama, sebagai saya anak muda, Pak Lapu sebagai orang tua. Kita campurkan pengalaman-pengalaman kita, dan inilah yang kita kerjakan. Di sini ada varietas cabai, varietas caplak, dan juga masih banyak yang saya mau dikembangkan di sini dan masih uji coba. Dan di sini juga ada kebutuhan dapur Bang Rival. Saya ada tanam itu seledri, ada juga kangkung, ada juga bayam, ada juga selada, ada juga terong. Banyak yang saya mau kembangkan di Kalimantan Utara ini. Jadi yang mana yang paling cocok nanti saya tanam, yang mana paling adiktif, yang pertumbuhannya kuat, maka itu yang saya akan fokuskan sebagai perekonomian untuk agro kita ini, untuk memenuhi kebutuhan karyawan kita. Nah, ini Bang Rival, ini sebentar lagi kami mau nanam cabai keriting. Ini kiri kanannya jagung sebagai pelindung untuk menanam cabai. Jadi nanti setelah panen ini jagung, cabai kita sudah segini. Ini perencanaan 2 hari lagi sudah menanam. Untuk pengolahan tanahnya sudah didiamkan selama 3 minggu. Itu sudah fermentasikan dengan E4 sama tetesan tebu, dan ditutup sepakai mulsa, dan dikasihkan lubang-lubang supaya gas amoniaknya keluar. Ya, kita tunggu hujan dan kita akan tanam sore-sore hari. Nah, ini tanaman buncis. Dalam satu bedengan ini, satu bedengan ukuran 120, ini ada 4 tanaman buncis dalam satu tiang seperti ini. Nah, pertumbuhannya bagus ya Bang Rival ya. Ini saya targetkan ini dalam satu batang dia bisa menghasilkan 1 kilo sampai 2 kilo dalam satu batang ya. Nah, dalam satu lereng ini 120 cm ini ada 4 batang. Dari satu lereng ini 30 meter. Nah, saya kurang sabar ini untuk melihat hasilnya bagaimana. Bukan berarti kita langsung berbegah hati, karena masih banyak tantangan Bang Rival. Masih banyak tantangan. Ini aja udah jam 4 sekian masih panas. Panasnya kayaknya masih 32 Celcius. Dan paling yang luar biasa ini timun kita. Merek Javita namanya, varietas Javita. Tidak ada hama, tidak ada, ibaratnya tidak ada pandangan lah. Tidak ada pandangan ya, tingginya juga tinggi. Sekarang sudah mau berbunga dan juga sudah ada muncul seperti pentil-pentil untuk tanaman timun kita. Ini tanaman kacang panjang, ini juga sebagai uji coba Bang Rival. Saya mau kayak mana ya? Kalau saya tanam ini untuk kebutuhan karyawan juga di sini, supaya kita makan juga, nggak beli lagi kacang panjang di toko-toko sayur atau pasar induk. Karena saya lihat di sini untuk perbandingan harga sama Sumatera beda jauh. Kemarin saya cek itu buncis di pasar induk 25.000 per kilo. Ya, palingan saya pernah dengar itu kalau di Tanah Karo paling 4.000 cuma 5.000, tapi di sini sampai 25.000 per kilo. Dan saya juga tengok petani-petani di sini jarang katanya orang nanam buncis. Makanya buncis salah satu untuk lirik-lirikan saya untuk mengembangkan di sini. Ini tanaman-tanaman kacang panjang, ini tanaman labu putih. Tanaman labu putih ini sebenarnya saya belum pernah tanam, tapi ya teorinya sama aja. Kalau misalnya masa vegetatif dia butuh NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Nah, kalau paling dominannya dia vegetatif memang nitrogen. Pas nanti dia sudah tumbuh pembuahan baru dah tinggi-tinggi kalium. Di sini saya juga ada kambas, pare, saya uji coba, dan ini ada melon dan ada juga semangka. Dan kiri kanannya ini semua jagung ketan. Karena kemarin saya karena panas sekali di sini, saya sempat berubah kulit jadi merah maron karena saking panasnya. Tapi makanya saya ini kiri kanan saya tanam jagung supaya untuk menjadi pelindung bagi tanaman kita. Nah, ini juga sebagai bahan uji coba Bang Rival, tanaman semangka, mangka yang berbiji. Tapi yang saya tengok di sini katanya non biji, mereknya Amara F1. Nah, ini juga nanti kita datangkan dari SP4 juga, namanya Pak Joko, untuk menanam semangka nanti di sana. Lahannya kita sudah lirik. Kita mau tanam non biji semangka Amara F1. Sebenarnya saya sudah pernah nanam semangka, tapi nanam semangka bukan untuk
ekonomi, tapi untuk karyawan-karyawan yang kemarin di Tanah Karo. Misalnya di Tanah Karo kita panen cabai, panen alpukat, semangkahlah sebagai penutup makanan kita. Jadi nggak pernah untuk menjadi penjualan gitu. Tapi di sini nanti kita tanam itu 1 hektar jenis non biji, jenis varietas Amara. Semoga nanti seminggu lagi sudah ditanam, kita liput lagi nanti kawan-kawan. Ini tanaman matoa. Sebenarnya ini kemarin sebelum saya datang ini banyak kutu kebul, kupu-kupu, putih-putih, hitam-hitam. Sama seperti mangga, sama seperti tanaman yang lainnya. Jadi matoa ini kalau misalnya nggak diurus tadi, ini sudah terjadi rontok pada bunganya, rontok pada buahnya, karena di situ banyak jamur. Jadi itu makanya kemarin 3 hari yang lalu tepatnya kita semprot itu sejenis-jenis kalsium sama boron dan fungsida dan juga skor. Itu yang mencegah untuk kita nggak punya jamur-jamur pada tanaman kita. Karena di Kalimantan ini kawan-kawan, curah hujannya juga luar biasa, panasnya juga luar biasa. Jadi perkembangan jamur itu sangat kencang. Jadi hati-hati pada jamur. Ketika ada jamur nanti perkembangan untuk tanaman kita bisa nggak berhasil kawan-kawan. Itu yang kita perhatikan perlu di Kalimantan Utara ini. Oh ini bang. Jadi ini tanaman aligator kita berada di Desa Apung Bang Rival. Jadi ini kata Pak Ase kemarin belum pernah berbuah. Jadi kemarin kita teleponan melalui WA. Saya bilang itu pupuknya ini di treatment, maka ini sudah muncul buah. Dan ini buah yang kita punya sekarang ini mulus-mulus ya. Ini sekitar ada yang kayak gini 30-an buah. Jadi dalam satu batang ini sudah bisa menopang 30 sampai 40 buah alpukat. Dan tanaman yang Desa Apung ini yang milik Pak Ase, saya lihat masih the only one di Kalimantan Utara punya pohon alpukat yang sudah berbuah, apalagi varietasnya unggul ya setahu saya. Kalau ada coba tulis kolom komentar. Dan ini pohon aligator ini, alpukatnya ini kita buat tiga dia mulai berbunga, ada pentil, ada buah. Nah misalnya ini nih, ini pentil. Nah ada pentil, ada lagi buahnya kawan-kawan, dan ada lagi bunga. Jadi dia nggak pernah putus untuk berbuah tanaman alpukat kita. Seperti kita ketahui kalau di Kalimantan Utara ini kalau alpukat itu bermusim gitu ya. Tapi di sini kita racik betul-betul tanahnya, kita racik perawatannya dari atas, dia mau berbuah setahun itu 3 kali. Dan itu yang kita sudah buktikan di tempat Pak Ase kawan-kawan. Jadi ini bisa dibilang John Deere. Jadi inilah yang merotari terus lahan-lahan kita untuk menggemburkan tanah di sini kawan-kawan. Jadi tanah kita ini 10 meter ke bawah itu batu bara. Jadi otomatis kita menggemburkan tanah kita. Seperti inilah cangkulnya Bang Rival. Ini yang berputar, rotari John Deere. Tanah kita gembur 30 cm. Barulah kita taruh kohet, kita treatment dari atas, barulah kita menanam. Pokoknya kalau kita mau menanam kita gunakan ini dulu. Mau tanam jagung, mau tanam pepaya, kates, kita gunakan ini kawan-kawan. John Deere F494T Yanmar. Sebagai pertanian terpadu, otomatis kita punya kohe kambing sama kohe ayam. Pokoknya punya peternakan. Kenapa? Pertanian terpadu itu hulu ke hilir kawan-kawan. Jadi ketika kita ada ternak menghasilkan kotoran kita taruh ke tanaman kita tumbuh subur, dia menghasilkan buah yang busuk kita balikkan lagi ke hewan. Jadi inilah stok kohe kandang kita di sini. Ini kohe ayam, kemarin kita sudah fermentasi pakai M21, pakai teknologia, jadi nggak usah lagi campur dengan tetesan tebu, M21 aja cukup. Disemprot, lapisannya itu pakai sekam. Dan di sini juga kohe kambing. Nah, bentar lagi kita juga fermentasi kawan-kawan. Ini nunggu 3 hari lagi sudah matang. Kalau kohe itu sudah tidak bau lagi, berarti kohe sudah matang, sudah bisa digunakan. Jadi tantangannya menanam di sini, kita punya tanah gersang, tanah yang begitu, tanah liat lah, ya tanah yang keras. Jadi di sini kita harus butuh bantuan namanya kohe, bisa kohe kambing, kohe ayam. Dan disinilah peternakan kita kohe ayam. Di sini ada ayam petelur, ada ayam layer, dan juga ada ayam lokal. Dan bentar lagi banyak lagi yang datang ayam-ayam kita kawan-kawan. Dan di situ juga ada kita kandang sapi Bali. Jadi
untuk penanaman di sini terpadu lah ya, hulu ke hilir. Jadi dari kotoran kita kasih ke tumbuhan, tumbuhan kasih lagi ke pakan kita punya ternak. Gitu kan kawan. Nih kates kita tumbuh sehat, berbuah lebat. Ini rancangan Pak Ase untuk dinamo sprinkler sekarang sudah nyala untuk tanaman alpukat kita. Bagaimana kita ketahui Bang Rival, untuk tanaman alpukat itu yang sudah berumur 6 bulan maupun setahun sampai 2 tahun, dia butuh kebutuhan airnya itu 20 liter sampai 30 liter per batang. Jadi ini dalam satu lahan ini bisa menyuplai semua tanaman alpukat kita dalam satu dinamo. Nah, ini dari bawahnya ada tanaman kacang, di piringannya juga tanaman kacang, tujuannya untuk supaya tanah kita subur. Nah, di sini banyak varietas, ada Mickey, ada Alligator, ada juga Red Vietnam, Pamelang. Banyak, ada 7 varietas yang cocok di dataran rendah. Ya, untuk saran-saran untuk anak muda, sebagaimana kita ketahui kalau misalnya lapangan pekerjaan itu sudah sulit kita dapatkan, apalagi sudah sekarang teknologi maju. Yang paling satu-satunya yang tidak bisa dihapuskan itu pertanian, teman-teman. Siapa yang bisa menciptakan pangan yang luar biasa, siapa yang bisa menciptakan makan, ya disitulah sisi ekonominya bermain. Seperti itulah. Siapa menguasai pangan, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai pangan, dia akan menguasai dunia. Jadi pesan-pesan untuk anak muda, tetap semangat bertani.